selamat datang di Bisik, Bincang Isi Kepala Mahasiswa. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol santai tentang kehidupan mahasiswa selama perkuliahan, mulai dari awal masuk kuliah, kehidupan selama kuliah, perjuangan selama kuliah, sampai cerita-cerita chaos dan cerita-cerita lucu selama perkuliahan. Nah, hari ini aku gak sendiri tentunya. Aku ada dua orang narasumber. Ini narasumbernya ini teman seperjuangan aku ya guys ya. Yang satunya itu anak rantau, boleh say hi? Yang satunya lagi masih tinggal sama orang tua. Oke, boleh dong kita perkenalan dulu sama temen aku ini. Oke, hai guys, aku Rianti. Halo guys, aku Yusika Rosalinda. Oke, kalau ngomongin awal masuk kuliah tuh pasti seru kan ya, karena setiap orang pasti punya cerita masing-masing sampai akhirnya memilih masuk ke Universitas Riau. Nah, kalau aku sendiri tuh masuk ke Universitas Riau tuh biasanya iseng. Boleh dong kalian sebutin kenapa kalian bisa milih Universitas Riau? Boleh dari Rianti dulu. Oke guys, aku milih Universitas Riau ini karena kebetulan sama sih, iseng-iseng juga. Cuman gimana ya, nggak ada pilihan akhir karena dilihat dari skor UTBK-nya juga lumayan rendah. Kayak pasti mencukupi untuk bisa masuk gitu. Makanya pilih Universitas Riau. Kalau dari aku sendiri nih ya kak, aduh susah jelasinnya. Tahu nggak sih orang tua yang selalu anaknya tuh ingin sukses gitu kan. Jadi sebenarnya ya kakak-kakak ini, sebenarnya aku tuh pengen di Unimed. Unimed. Jadi Terus? dan orang tua aku tuh nggak bisa jauh dari aku. Berarti nggak kendalanya bisa. di orang tua. Iya, jadi waktu itu orang tua aku bilang, ya udah pilih yang dekat aja di Unri gitu. Ya aku pilih Unri kak, dua-duanya aku pilih Unri dan aku nggak pilih Unimed. Itu pilihan pertamanya apa tuh? Apanya nih kak, fakultasnya? Yang pertama itu pendidikan bahasa Inggris. Oh my god. Satu lagi Ini guys. Terus baru lagi? PGSD, tapi SNBT ya kak, karena aku kan nggak jebol di ini Berarti SNBT. 2 kali tes. Iya 2 kali tes. Aduh, sebenarnya sedih sih kak. Jadi tes yang kedua tuh cuman 1 ya pilihannya? Yang kedua itu 2 juga pilihannya 2 kak. juga? Iya. Yang pertama apa tuh? Tetap bahasa Inggris, baru yang kedua ini bahasa Indonesia. Nah, Berarti gitu. karena pilihan orang tua lah Pilihan ya. orang tua. Jadi sebenarnya kak, kalau aku boleh cerita dikit ya kak, cerita dikit aja. Sebenarnya aku pengen milih manajemen loh kak, Iya. karena aku tamatan SMK gitu loh. Jadi karena orang tua bilangnya, ya udah jadi guru aja, siapa tahu bisa jadi PNS. Orang Batak sekali ya, orang Batak. PNS, jadi ya udah deh, pilih aja guru gitu kak. Karena kalau orang tua zaman dulu tuh memang nganggap PNS tuh itu udah ini enggak sih? Sukses. Iya, Iya. sukses. Itu kalian udah dapat pekerjaan tetap, masa depan betul terjamin sekali gitu loh. Kalau Rianti ada nggak apa pilihan sendiri atau pilihan orang tua nggak sih? Gitu? Sebenarnya pilihan sendiri sih kak, karena kan orang tua juga nggak nyuruh kemana-mana. Ya udah, kamu mau kuliah jurusannya apa yang kamu mau gitu, diserahkan sama kita sendiri. Enak ya kak. Enak ya. Iya. Iya. Ada nggak kayak Yusika gitu? Yusika kan lintas jurusan nih, Iya. dari ini perpajakan Iya, ya, kalau nggak Kak. salah. Iya. Perpajakan ke PBSI. Iya. Iya. Sebenarnya sih kemarin ya kan kebetulan aku gap year ya 2 tahun. Terus waktu coba-coba SNBT itu coba Unimed juga tata busana tapi nggak lolos. Jadi pengalaman dari situ lah. Karena kan Unimed juga ini termasuk apa ya, mau masuk ke sana harus skornya besar ya, tinggi gitu. Iya. Jadi ya udahlah, daripada gagal lagi kita diambil peluang-peluang yang sekiranya bisa ini lolos, karena kan udah tahun terakhir tuh gitu. Daripada ke swasta, ya udah. Sebenarnya nggak ada masalah sih swasta atau negeri, tapi gimana ya, apalagi kan aku kebetulan pengguna kuliah nih, jadi kan kalau ke swasta agak berat juga ya biayanya, biarpun dibiayain sama pemerintah gitu kan. Cuman kalau di negeri udah lebih murah gitu. Kalau jurusan awalnya apa? Jurusan awalnya ini pendidikan masyarakat. Ambil Oh. Jadi dulu waktu SMK apa SMA? SMK, SMK itu jurusannya? tata busana. Guys, tata busana masuk ke bahasa Indonesia. Wow. Kalian lintas jurusan nih kan? Iya kak. Kalian ngerasa nggak sih kalian salah jurusan setelah belajar berkuliah di PBSI? Kalau Salah aku sendiri sih enggak ya kak, karena selama menjalaninya ya emang salah satu jurusan yang ini sih yang aku minatin, jadi nggak ada ngerasa
salah jurusan gitu. Kalau dari aku sendiri nih Kak, sebenarnya salah jurusan enggak. Cuman kan karena kita pernah belajar bahasa Indonesia di sekolah gitu kan, jadi masih masuk. Cuman ada satu nih mata kuliah yang betul-betul nggak pernah aku pelajarin di sekolah gitu. Kayak aksara, terus itu tentang sastra dan aku nggak pernah tahu siapa aja tokoh sastrawan. Bayangin kalau di perkantoran atau perpajakan itu kan Kak, itu kan selalu laptop, ketik surat, gitu. Jadi ini masuk sastra, apa itu sastra, apa itu aksara, aduh gimana sih ini gitu. Oh, jadi ngiranya PBS itu cuman ya udah bahasa doang. Iya, bahasa aja, itu nggak sampai ke sananya gitu. Terus kalian punya ekspektasi nggak sih sebelum masuk kuliah, misalnya kayak aku sebelum kuliah aku besok kalau kuliah tuh mau jadi anak nongkrong deh gini-gini, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau dari aku sendiri pernah sih Kak, tapi aku kepikirannya aku kalau misalnya kuliah tuh yaudah kayak sekolah aja, masuk kelas pulang gitu. Tapi pernah nih kejadian nih ya Kak, kan kalau di kampus nih harus ada ikut salah satu organisasi dan itu kan harus wajib memang ya kan Kak. Jadi waktu pertama kali aku masuk organisasi itu jujur aku terkejut. Karena apa? Karena misalnya kita udah siap kelas jam 1 nih, ada lagi masuk organisasi jam 3. Jadi kan capek dong Kak. Misalnya kayak ngapain sih harus ikut organisasi jam 3 gitu. Buang-buang waktu, apa sih manfaatnya gitu, apa faedahnya gitu. Jadi aduh, gak enak Tapi banget deh. ternyata setelah dapat pengalaman organisasi itu ternyata dapat nggak manfaatnya untuk diri sendiri, impact-nya? Aku sendiri ada sih, aku juga kebetulan masuk organisasi kan, setahun magang di Kader. Apalagi di Kader tuh kan kita kayak gimana ya, pemimpin hima ya katanya, Jantung hati. jantung hati. ya, betul. Jadi aku dapat di situ pengalaman kan, pernah juga jadi acaranya ini satu kegiatan. Di situ kita belajar gimana ya, yang aku sebelumnya nggak pernah mengkoordinir acara-acara segala macam, nyusun kegiatan gimana gitu kan, sebelumnya nggak pernah. Jadi aku dapat pengalaman di sana. Terus juga kepemimpinan itu loh gitu, kayak ngarahin teman-teman. Misalnya ada kegiatan nih kan, kita harus standby chat di grup gitu, weh datanglah gitu kan. Atau misalnya sepi nih di lingkungan PBS itu pas ada kegiatan, jadi kita lihat sepi, terus habis itu kita koordinir lagi teman-teman. Jadi harus kayak gitu. Memang capek tapi seru loh sebenarnya walaupun capek gitu. Terus di tahun berikutnya ambil organisasi di Kominfo juga kan. Jadi di sana dapat pengalaman juga. Jadi dari sana aku bisa ngedit inilah masih simple-simple. iya, yang masih simpel-simpel sebatas pandu atau buat video gitu. Tapi sebenarnya itu karena dia sesuai dengan apa yang diminatinya nih Kak. Aku waktu di kampus nih milih masuk organisasi apa? Disuruh masuk ini magang jualan-jualan gitu. Danus. Danus. Nah, jujur aku nggak suka banget jualan. Karena apa sih jualan ini? Aku nggak punya bakat jualan, nggak punya bakat kayak nawarin, Kak beli kak. Itu digaji nggak? Nggak digaji sih Kak. Itu sebenarnya bikin capek itu. Iya, Karena karena kalau digaji aja. Digaji mungkin lebih semangat. Lebih semangat. Jadi aduh gitu deh. Pengen keluar dari organisasi itu. Itu waktu maba ya itu ya. Iya, maba. organisasinya. Ada nggak hal-hal lucu waktu kalian PKKMB gitu? Kita flashback nih ke PKKMB. Aduh. Boleh lah ya, kita flashback. Kayaknya aku masuk PKKMB ku karena teman-teman sebelum kenal sama teman yang sekarang ya, dulu flat semua. Jadi masa PKKMB itu kayak ya udah sekedar datang, balik gitu. Balik ke kos, jadi nggak ada hal-hal yang lucu. Nggak ada nongkrong gitu, Nggak. habis ngumpul gitu. Nggak ada. Kalau dari aku sendiri aku orangnya yang so asik sih Kak. Oh iya. Aku pengennya tuh nggak mungkin aku kayak orang yang cuek gitu kan. Misalnya kayak aku misalnya sama kakak ini nggak kenal, ya udah aku so akrab aja gitu. Halo Kak, gitu siapa namanya gitu. Oh, berarti nyari teman duluan ya? Ya cari teman duluan biar ada Bisa ajak gitu. ngomong gitu. So asik lah. Gitulah cara nyari temennya ya. Mm. Ada momen-momen tertentu nggak yang paling kalian ingat waktu PKKMB yang berkesan banget gitu? Pasti ada. Ada, tentunya ada. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Karena gimana ya, teman-temanku tuh nggak seaktif itu loh gitu. Iya. Kami pas PKKMB ya udah disuruh kumpul, disuruh ini. Bicara pun hanya sebatas kayak
udah ini udah ambil name tag, udah ini kayak gitu doang, nggak ada kayak misalkan kayak ada orang-orang ada pembagian snack ambilnya 2, kami kan 1 gitu loh. Jadi nggak ada pengalaman yang kayak gimana, nggak ada yang lucu-lucu juga. Kalau aku ada sih kak. Apa tuh? Aduh. Boleh spill. Sebenarnya malu nih kak untuk diceritakannya, tapi ya udah deh diceritain aja gitu. Jadi waktu suatu PKKMB nih, jadi kan aku semua akrab nih sama semua teman yang walaupun baru kenal tuh kak. Tapi ada satu orang gitu ya kan kak. Jadi baru kenalan itu udah langsung akrab gitu kayaknya, satu frekuensi gitu nyambung kan. gitu ya. Nyambung gitu kan. Jadi suatu ketika pembagian snack, kan waktu itu pembagiannya ke Bulu Kumojo nih ya kak. Yang ribuan bulu kumojo. Iya, Bulu yang Kumojo. pecah rekor muri ya. Iya, betul kak. Terus itu kan itu pembagiannya dari satu jurusan, satu fakultas adalah ini PBSI gitu kan. Jadi dibagi satu-satu nih kak, satu. Terus aku nengok gini, itu ada lebihnya gitu kan. Jadi aku ajak temanku yang satu frekuensi ini. Oke. Terus itu aku bilang, ayo kita minta lagi yuk gitu. Aku pikir dia nolak gitu, malu gitu kan. Rupanya kak tahu apa? Dia ikut kan, dia ikut. Jadi ya udah ayo gitu. Kami nggak ambil 2, lebih dari 2. Jadi kan ada kantong almond nih kan kak. Kami penuhkan kantong almond itu sampai penuh kak, bayangin. Aku pikir dia bakal malu punya teman kayak aku kan, rupanya dia satu hati kami kak. Rupanya sefrekuensi. Frekuensi asik itu gitu. Jadi pas sudah pulang kami ketawa gitu kak, gara-gara itu. Masih berteman nggak sampai sekarang? Masih dong kak, masih. Dan syukurnya satu kelas. Oh iya. Kan dulu kita nggak tahu nih kan kak siapa kawan kita satu kelas nih. Dan syukurnya satu kelas sama yang Bulu Kumojo itu. Lucu ya guys ya. Dikasih jatah 1 gitu, diambil 5 gitu masuk kantong almet. Kebetulan kantongnya gede lah ya. Iya betul kak, betul. Oke, kita sekarang masuk nih ke pembahasan kehidupan mahasiswa yang sebenarnya. Karena di sini nih ada anak rantau, ada yang anak tinggal sama orang tuanya. Aku penasaran sebenarnya siapa sih yang kehidupannya lebih berat gitu. Kalian tuh biasanya pulang kuliah ngapain aja gitu? Nah, kalau aku sendiri ya, karena aku ngekos, pulang kuliah itu biasanya kalau di kampus tuh kan kita kayak, aku lebih ke recharge energi aja sih, kayak di kampus udah capek, energinya habis. Aku tipe kalau orang yang bisa energinya habis gitu loh, berkomunikasi sama banyak orang, terus balik ke kos itu maunya tidur gitu, capek gitu. Terus kan kadang kalau di kos tuh kan kita mikir, biasanya kalau di rumah pulang dari mana-mana gitu kan udah ada masakan, udah ada nasi. Ini kita harus balik ke kos, tidur, bangunnya pas sudah lapar gitu kan, nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, jadi kita harus mau masak males, ini beli gitu, jadinya beli lagi. Jadi kepikir lagi pas di rumah kan sama orang tua, kalau di rumah pasti kayak gini, pasti mama masak ini gitu loh. Ada sedihnya juga, Keinget lah. iya pastinya. Kalau aku sendiri kak, kalau misalnya habis pulang kuliah itu kan sebenarnya nggak bisa langsung tidur, karena nggak tega nengok orang tua yang masih kerja, contohnya cuci piring gitu, hal simpel lah cuci piring gitu. Jadi kayak ya ampun, aku hanya di kelas tuh hanya belajar gitu kan, ya udah deh bantu aja sedikit gitu. Tapi kadang juga kalau misalnya orang tua sadar gitu, mengerti, memahami lah anaknya gitu kan, ya udah istirahat aja dulu kalau udah capek. Apalagi kan kita nih waktu awal-awal semester kan pulang sore terus nih ya kak. Jadi orang tua juga memahami. Dan kalau yang sekarang ini pulang kuliah selalu istirahat memang, karena kan udah pulang siang, semua kerjaan udah beres gitu. Ada juga sih kak susahnya itu tinggal sama orang tua gitu. Nggak enakan aja kalau kita tidur gitu kan kak, padahal orang tua kita kerja di rumah. Iya sih. Gitu kak. Harusnya kita sebagai anak juga peka lah ya. Iya gitu. Kalau anak rantau tuh apa sih yang biasanya paling dirindukan? Kalau aku sebagai anak rantau ya, pastinya suasana rumah kak. Gitu. Kalau di kos kita kan kayak, apalagi malam tuh fase-fase overthinkingnya tuh. Terus kalau di rumah itu kan biasanya rame, ada adik juga, ada sama bapak mama gitu kan. Kalau di kos kita sendiri, kayak jam segini pasti kami kalau di rumah pasti kami ngobrol sama gitu, makan sama. Kalau ini kan kadang pernah tuh kayak fase nangisnya itu kayak, kan aku nih sebagai anak rantau kemarin pas ke Pekanbaru ya, nggak diantar sama sekali, jadi benar-benar sendiri gitu. Terus kalau malam itu kayak kadang mikir,
gimana ya, bisa nggak ya bawa orang tua ke sini gitu loh. Terus gimana ya kalau gagal gitu. Pokoknya anak kos tuh kayak tengah malam apalagi jam-jam rawan overthinking menurut aku sih Kak. Pokoknya yang dirinduin dari rumah itu suasana rumah, masakan bapak sama mama. Pernah nggak anak rumahan ini iri sama anak kos? Iya pernah sih Kak, jujur pernah. Kapan tuh? Semenjak kuliah nih Kak, karena kan capeknya pulang pergi itu, pulang terus ke rumah lagi balik gitu, Jauh ya? jauh Kak. Berapa menit tuh dari kampus ke rumah? Kalau macet hampir 1 jam, tapi Iya. kalau nggak macet paling 25 menit Kak. Jadi pernah nih kan kayak kawan yang jarak kosnya dekat gitu kan, pulang sampai rumah sampai kosnya tidur gitu. Sedangkan aku udah capek dari kelas harus nempuh jalan yang macet. Itu kalau macet kan kita naik Iya, emosi iya. gitu kan Kak. Jadi aduh, aku pernah udah minta sama orang tua, ya udah Ma, aku pengen ngekos lah, capek juga pulang pergi gitu. Cuman Ma aku bilang ya gak usah dulu, masih bisa kok ditempuh katanya. Jadi iri gitu kan, aduh enak kali ya kawan yang ngekos itu bisa langsung tidur, bisa langsung ngerjain tugas, sedangkan aku harus nempuh jalan 30 menit lagi, belum lagi banjir. Pernah nggak sih kakak entah kemana-mana gitu banjir? Aku kan Kak, aku tahu belajarnya Honda nih setelah SMK kan. Jadi kalau perjalanan di rumah tuh nggak pernah banjir, sama sekali nggak pernah banjir daerah rumah itu. Semenjak kuliah Kak, aku pernah pulang sore itu hujan deras. Aku nggak mikir kalau Panem ini bakal banjir kan, kampusnya kan di Unri kan, nggak di Panem gitu. Ya aku nggak mikir kalau di Panem ini banjir gitu. Jadi suatu ketika aku pulang hujan, itu udah reda memang hujannya Kak. Jadi aku pulang kan, tuh aku nengok kok macet, jam segini kok udah macet gitu kan. Aku mikirnya kayak oh ya udah orang pulang kerja gitu. Terus aku nengok kenapa orang pada ke pinggir-pinggir sini, ke yang ada pembatas gitu kan Kak. Aku nengok ternyata airnya itu tinggi banget Kak, tinggi banget sampai ini Selutut ya? selutut gitu. Jadi aku di situ udah hampir mau nangis karena aku nggak pernah ngalamin itu sama sekali. Dan aku yang mikirin itu masuk ke knalpot itu airnya. Iya. Takut mogok ya? Takut mogok karena di depan aku udah pada mogok Honda Kak. Oh my god. Jadi aku pulang lagi kan, aduh tolonglah sampai rumah aja please, jangan mogok ya, jangan mogok gitu. Ya aku ke pinggir-pinggir lah kan, ngikut-ngikut orang itu kan Kak. Sepatuku udah basah, aku nggak mikirin lagi. Ada orang Kak sampai sendalnya copot. Yang dipakai sendal apa? Swallow. Biasanya selalu tahan ya. Iya. Dia copotnya tuh bukan yang putus gitu loh Kak, copot yang kayak lepas dari ininya, dari kakinya, nggak tertahan lagi. Jadi ngambang gitu kan Kak. Kalau dia muter balik kan ya udahlah, mungkin diikhlaskan aja lah swallownya itu. Makanya aku sedih, aduh nggak apa-apa deh aku basah, nggak apa-apa deh ini sepatuku basah juga semuanya, yang penting aku selamat sampai rumah gitu aja. Jadi kalau yang rumahnya jauh ini kasihan juga ya guys Iya. ya, karena udah capek seharian kuliah nih, terus harus ngadepin perjalanan lagi, belum lagi perjalanan Panem itu kan yang kayak kita ketahui itu macet, kalau hujan bentar udah banjir. Iya betul. Itulah guys. Terus ini kita bahas tentang keuangan nih. Keuangan nih siapapun pasti pernah ngerasain ya. Nih, saat kejadian apa kalian ngerasa bokek parah? Saat kejadian ya. Bebas sih, mau pas perkuliahan, pas di kos. Kejadiannya tuh pas ini sih, waktu akhir-akhir bulan, apalagi waktu sebulan itu kan udah ditargetin untuk sebulan segini. Nah, rupanya ini dari ekspektasi, kayak pasti ada pembayaran lain-lain, apalagi kan kayak di prodi kita nih pasti banyak pembayaran kalau setiap ada kegiatan. Nah kalau udah akhir bulan tuh pasti kayak aduh gimana ya, makan apa ya hari ini, kalau beli nggak mungkin gitu kan. Terus terpaksa lah kayak masak telur kan, kalau stok beras itu udah di stok dari awal bulan dikirim sama orang tua. Jadi pas kejadian itu sih kayak Akhir-akhir misalnya bulan. iya akhir-akhir bulan, apalagi di awal yang di awal sampai pertengahan ada pembayaran tak terduga lah gitu. Kalau aku sama aja sih Kak, di akhir bulan juga, walaupun aku anak rumahan ya, sama aja kayak terasa banget akhir bulan itu nggak ada uang sama sekali. Pernah aku di dompet aku tuh tinggal 2.000. Karena yang pertama itu kan memang dikasih uang jajan, tapi kan nggak selamanya kita tuh full uang jajan itu Kak. Karena kayak ya udah aku kan buat nasi nih, bawa bekal selalu. Walaupun aku bawa bekal dan dikasih uang jajan, itu selalu kayak kekurangan uang Kak. Bayangin nanti kan ada kalau nggak uang kas,
uang kas di kampus, terus uang iuran yang nggak tahu entah kemana arahnya, terus pernah lagi uang apa itu Kak, uang untuk makeup, aku nggak ngerti gitu kan, ini uang untuk makeup ya guys, untuk anak yang nampil di acara ini gitu. Aku mikir lagi nih, emang makeup bayar ya gitu kan Kak. Jadi ya udah deh, kasih aja gitu. Jadi memang terasa banget di akhir bulan itu. Siapapun lah itu Kak, di akhir bulan tuh selalu bokek gitu lah. Isi beberapa orang memang ngerasa berat ya gitu ya guys kalau membayar namanya iuran yang ada di kampus. Cuman ya kembali lagi ke kita, pasti ada impactnya juga buat kita kan. Iya, Pasti ada hal positifnya juga. Cuman ya itu namanya juga keuangan ini sensitif ya guys ya. Pastinya berat gitu ngeluarin duit kan, apalagi di saat-saat kita lagi butuh-butuhnya gitu. Karena kebutuhan, apalagi kita cewek kan, kebutuhan tuh nggak mentok cuman dimakan doang sama minyak Honda gitu kan. Pasti ada kayak kita tuh juga butuh lipstick, parfum, Benar. ya kan guys. Iya. Apalagi nih ya Kak, kalau udah akhir bulan nih, belum sampai tanggal orang tua ngirim, tuh kita bingung banget tuh. Tapi Gimana ya? habis duluan. Iya, gimana ya cara minta sama orang tua? Apa ya yang mau dibilang? Karena apalagi kan keadaan ekonomi kita di rumah nggak mencukupi, cuman nggak ini apa ya bahasanya? Pokoknya nggak, masih agak segan lah minta sama orang tua sebelum tanggalnya gitu kan. Jadi kita harus mikir gimana ya cara minta sama orang tua. Terus kita harus mikirkan gimana apa-apa aja yang dibeli kemarin-kemarin, jadi harus dikasih sama orang tua. Jadi merangkai kata kalimat sama orang tua tuh perlu banget kalau udah ini akhir bulan tuh gitu. Nggak enak nggak sih minta ke orang tua gitu? Benar banget Kak, apalagi anak rantau nih, aduh kalau nggak minta duit kita dari mana? Iya, asal jangan sampai pinjol aja. Bener banget. Aduh tapi kalau itu memang sampai sejauh ini nggak pernah kepikiran sih Kak. Iya, sama. Terus kadang kalau misalnya nggak ada duit gitu kan, kita ada tugas nih, begadang ngerjain tugas, lapar tengah malam. Itu tersiksa banget sih. Iya benar. Kak, boleh minta tisu nggak Kak? Boleh. Agak gimana gitu ya Kak? Tadi juga mau minta sih. Langsung minum aja guys. Aduh, Kita minum dulu guys. Oh, boleh diminum ya Kak? Boleh. kirain cuma pajangan. Iya, jangan. Minum ya. Oke, makasih Kak. Tadi kita ada nyenggol begadang nih kan. Seberapa sering sih kalian begadang? Sering lah ya. Sering. Aku sih Seminggu. Kak. Enggak Seminggu banyak tuh tugas nggak? banyak, cuman aku tipikal orang sebenarnya nggak bisa begadang nih kan Kak. Jadi aku meminimalisir itu, membagi waktu, menghemat waktu. Jadi aku usahakan biar aku nggak begadang. Karena kalau aku begadang tipikal orang yang sakit kepala Kak. Pusing gitu kayak anemia. Nah, itu deh Kak. Kalau Yanti gimana nih? Sering Kalau ya? aku, ya pasti kayak, apalagi aku tipe ngerjain tugas tuh yang mau dekat-dekat deadline, jadi otomatis begadang lah ya. Pokoknya kalau ada tugas yang sekiranya nggak bisa selesai satu hari atau satu malam, pasti begadang. Dan teman begadang itu pastinya apa guys? Kopi. Kopi anak kos. Tapi aku kalau minum kopi nggak mempan loh Kak untuk begadang tuh. Sama berarti kita Kak. Kopi apapun, kopi hitam, yang kopi yang rasa susu itu nggak mempan gitu. Aku ngaruh kali. Aku udah sampai 4 shot juga nggak kerasa ya. Udah. Kalau udah waktunya tidur ya tidur. Iya, betul banget Kak. Aku nggak, kopi itu ngaruh kali. Betul. Oh. Tapi enak kalau udah minum kopi ngerjain tugas tuh enak. Kalau bahas tugas nih, kalian pernah nggak sih nangis karena tugas? Pernah banget. Enggak sih. Nggak pernah ya? Pernah. Aku pernah. Cuman nangisnya nggak sampai keluar air mata Kak. Cuma kayak sedih banget, aduh tugas ini kenapa kayak gini gitu. Itu kemarin tugas apa ya? Aku lupa Kak, pernah itu. Sampai udah pengen, udahlah, nggak mau lagi kuliah. Aku pernah udah berhenti gitu Kak. Karena apa? Karena tugas, karena dosennya apalagi. Pernah nggak sih Kakak ngerasain jumpa dosen yang ngeselin gitu, ngasih tugas yang nggak mikir dulu gitu loh? Pernah ada, tapi ya gimana kan, kita sebagai mahasiswa juga kayak udahlah ini yang ditulisin sama dosennya, kerjain aja, mau capek, mau apa segala macam, mau banyak, mau sulit. Apalagi beruntungnya ya kalau misal ada tugas yang sulit itu pasti berkelompok nih kan, ataupun individu nih. Jadi
masih ada teman-teman aku yang bantuin. Kayak ada mata kuliah statistik itu, apalagi mata kuliah statistik itu aku benar-benar kayak kurang nggak ngerti, terus agak lemah juga di bagian itu. Jadi untungnya ada teman-teman aku yang bantuin. Support system ya. Iya. Itu hal-hal yang paling berharga itu selama perkuliahan itu adalah pertemanan Teman, sebenarnya. iya, benar, betul Kalau banget. kita dapat teman yang baik itu ya udah mau seberat apapun pasti Iya. terjalani. Iya, benar betul-betul. Tapi aku pernah nih Kak dengar ceritanya dari kawan sekelas, dia pernah tugas kelompok. Mm-mm. Bayangin kawannya satu kelompok ini menjatuhkan dia. Gimana tuh? Ngejatuhin gimana nih? Pernah ada tugas kelompok drama bahasa Inggris nih kan Kak. Nah, satu kelompok. Jadi si kawan ini kan nggak lancar bahasa Inggris nih, tapi yang satu lagi lancar. Dia minta ajarin gitu kan, biar nggak pakai teks. Nah, awalnya mereka oke, nanti pas tampil nggak pakai teks nih. Ternyata pakai teks karena memang ini belum pala hafal gini kan Kak si kawan ini. Berarti ujung-ujungnya pakai teks gitu. Ya, ujung-ujungnya pakai teks, dan pas saat tampil maju orang tuh berdua, yang satu lagi bawa teks yang hafal banget nih Kak. Dia bawa teks, yang satu lagi enggak. Kan seolah-olah dia menjatuhkan sama seorang yang udah hafal banget gitu. Dan sempat juga si guru dosennya ini untuk menegur yang pakai teks itu. Kenapa pakai teks? Kenapa nggak dihafal aja? Padahal dia yang ngajarin gitu ya, nggak pakai teks. Betul, Dia betul ngajar banget. gitu kan. Kadang kan kalau yang kerja kelompok ini ada suka dan dukanya. Nggak selamanya kita punya teman yang betul-betul ya mensupport kita. Pernah juga yang satu kelompok sama orang yang nggak ada kerjanya sama sekali, hanya numpang nama. Sumpah, pernah. Itu sering nggak sih? Iya. Ngeselin banget Sumpah, nggak sih? ngeselin. Kenapa harus jumpa sama orang yang kayak gitu? Disuruh cari materi aja nih guys. Disuruh cari materi nggak bisa. Ada nih dikirimnya, tapi materinya nggak nyambung. Itu kesel kali, sumpah. Kayak kita tuh bakal kerja 2 kali nggak sih? Iya, Soalnya betul, kita yang betul, nyusun betul. makalah, kita yang nyusun materinya lagi kan harus dihubung-hubungkan tuh kan, nggak nyambung materinya. Ini udah mah nggak kerja, disuruh bikin PPT nggak mau. Balas chat lama, balas chat lama. Sumpah, Kayak untuk nimbrung respon di grup aja nggak mau. Itu apa sih susahnya Iya, gitu? tinggal balas chat lo kayak sesimpel cari materi aja loh, sesimpel cari materi. Masa kita yang udah kuliah nih nggak bisa cari materi sesuai Iya. topik kita? Logikanya ya kan. Jadi pokoknya itu kesel, nyebelin banget. Sumpah. Itu di semester berapa tuh yang kayak gitu tuh? Semester 1 sampai 5. Itu kan pas masih fase-fasenya ini presentasi kerja kelompok. Iya, betul-betul. Nyebelin banget sih teman-temannya kayak gitu ya guys ya. Karena setiap mahasiswa pasti ada tuh pengalaman yang kayak gitu. Atau kalian salah satunya nih yang nggak mau ngasih materi sama sekali. Selain tugas dan deadline, kehidupan mahasiswa itu pasti nggak jauh-jauh dari drama pertemanan yang kita bahas tadi kan, dan pengalaman-pengalaman absurd gitu. Nah, boleh nggak spill cerita chaos selama kalian kuliah gitu? Ya, Misalnya gimana nih kalian cari teman waktu maba, tadi kan udah tuh kan. Misalnya cerita chaosnya kayak hal-hal yang nggak terduga gitu. atau yang nggak terlupakan gitu. Iya, yang nggak terduga atau yang paling kalian kenang banget, atau hal-hal yang rutin kalian lakukan setiap semester gitu. Oke, dari aku dulu nih Kak. Dulu nih waktu maba pertama kali masuk kelas tuh, aku ada ini, bukan pengalaman aku sih, teman aku kayaknya. itu emang kayak di situ aku kayak lucu kali anak ini gitu kan. Mana nih masuk mata kuliah pertama, memang harusnya jam 10, cuman dosennya mundurin jadi jam 8 gitu. Di situ aku di situ aku baru punya satu teman dan orangnya introvert parah. Jadi dia nih entahlah, mungkin dia nggak baca grup atau gimana, nggak tahu. Tuh kami selesai jam 9, dia baru datang jam 9.30, dia baru datang jam 9.30 itu, padahal kan kelas jam 8 nih. Itu paling lucunya tuh kan pasti ketawa lah, ketawa pastinya ya. Kalau misal kayak gitu, dosennya udah mau keluar, dia baru masuk gitu. Kayak istilahnya dosen lari keluar, dia baru masuk gitu. Jadi itu sih ini apa cerita paling absurd pas pertama kali masuk kelas. Itu Dewan masuk kelas. udah berusaha dihubungi nggak tuh orangnya? Iya, udah ditelepon. Ih, kemana? Nah ini. Padahal di situ kita kayak baru kenal banget ya. Tapi Dewan teman. masuk kelas banget nih. Iya, Dewan masuk kelas. Tapi namanya teman kan harus kita ini, apalagi kan kontaknya udah ada sama kita gitu.
Cuman pas PKKMB nggak terlalu banyak interaksi, cuman saling tukaran kontak aja pas sebelum PKKMB-nya gitu. Itu sih. Terus juga pas masa aku pertama kali kenal sama segengku sekarang, teman segengku sekarang. Dulu aku se-introvert itu guys. Jadi aku ketemu sama teman-temanku ini, jadilah Rianti yang sekarang yang sudah mulai absurd, konyol gitu karena dampak dari teman-teman yang tadi. Jadi teman-temannya cocok berarti itu. Iya. Kalau aku dari sendiri, kakak tadi lucu gitu kan. Kalau aku menyedihkan nih kak. Apa tuh? Kan masuk jurusan bahasa Indonesia, tentunya kan harus berbahasa bahasa Indonesia yang dengan baik ya kak. Jadi aku pernah masuk ke ruang dosen untuk nanya sesuatu nih. Jadi bapak itu nanya, kamu fakultas apa? Itu masih awal semester loh kak, ya kan masih kayak belum memahami kali apa bedanya fakultas sama prodi. Kalau fakultas kan pendidikan bahasa dan seni, kalau prodi kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi aku bilang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pak, bilang gitu. Kalau kakak yang apa terjadi? Dosen itu memukul bahuku kayak sorry ya kak nih ya, gitu. Itu nggak pelan loh kak, ini pelan nih kan kak. Ini kuat, namanya laki-laki kan, dan bapak itu ternyata orang Batak gitu. Ini pukul, pak, gitu. Kamu dimasuk di mana ini katanya gitu kan? Masa kamu fakultas nggak tahu gitu kan? Di situ mau nangis sih kak, karena kan baru nggak pernah kejadian aku dipukul sama dosen gitu kan. Saya nggak tahu pak, kamu nggak tahu katanya gitu kan. Terus kamu itu pendidikan bahasa dan seni, kalau yang kamu bilang itu prodi namanya katanya. Oh iya pak, lu bilang maaf ya pak gitu. Selesai itu kan kak, pernah lagi aku ikut acara drama gitu. Jadi aku sebagai kak nona-nona yang centil dan juga gimana ya kak bilangnya, yang aduhai feminim. Iya feminim. Dan aku kan awalnya tuh aku tomboy gitu kak. Ini sekarang ini aku karena pergaulan kawan-kawanku aja gitu. Pokoknya agak centil. Agak gitu centil. ya. Dulu tuh aku tomboy banget. Jadi aku dipilih peran sebagai yang orang feminim sama yang centil gitu. Aku disuruh joget. Lagunya lagu dangdut memang. Aku joget terus itu untuk yang juri lah, aku bilang termasuk juri yang melihat aku berperan itu, dia bilang gini, kamu joget apa katanya. Dia lagi makan nih kak. Saya sampai nggak selera nengok kamu katanya. Waduh. Parah sih. Kayak aku pengen bilang tau gak kak, coba abang yang praktekkan, aku bilang gitu. Pengen aku bilang, cuma kan namanya masih dia di atasku, jadi aku masih takut gitu ya kak. Jadi aku sedih. Iya bang gitu kan, ya coba-coba aja lagi. Terus kawan aku ada yang satu lagi tuh ngajarin gitu kan, coba kayak gini jogetnya gitu. Udah aku coba sama aja kak, nggak berhasil gitu. Tapi coba sekarang aku disuruh joget, kalah yang orang tadi ya, gagal banget gitu. Coba, boleh dong. Jangan dong kak, jangan dong kak. Ngapain nggak sih? Parah banget sih, sampai dibilang nggak suka. Iya. Aduh, sedih banget Lagi itu yang kak. ngapain nggak joget sambil makan? Iya. Ya ampun. Tapi capek ya sebenarnya jadi mahasiswa ini Iya, sebenarnya. capek, Walaupun kuliah pulang gitu. Biasanya apa sih hal paling capek yang pernah kalian alamin selama jadi mahasiswa? Apa ya? Kayaknya ngadepin orang-orang. Iya. Apalagi waktu masuk organisasi itu. Pasti kayak buat ini ya dari apa namanya, masuk Proker ya. organisasi prokernya itu gitu kan, pasti ada revisi itu yang buat kayak revisi apa lagi sih gitu, apalagi waktu jadinya udah mepet banget kan. Jadi apalagi ada satu hal dari divisi lain, mereka tuh sering kali ngubunginnya tuh kayak hamin jam mau acara. Jadi kan kita butuh ini juga tenaga, waktu juga. Kadang kita udah mau tidur, di chat, tolong buatin spanduk dong gitu. Supaya kita mau tidur. Lain lagi kalau kita harus setelah diselesaikan nih, kita harus minta revisi lagi sama ininya, apa namanya? Ini ya, Kayak atasan kadifnya gitu. Jadi nunggu revisinya lagi gitu. Pasti di situ sih tahap capeknya pas di Padahal organisasi. kita mau istirahat gitu ya. Iya. kan? Iya. Tapi dihubungin. Kalau di Maksudnya amin jam lah gitu maunya. Iya, kalau di perkuliahan kayaknya capek sih sebenarnya dibuat tugas, ngadepin dosennya. Terus teman-teman yang di sekelasnya itu pasti ada aja lah orang-orang yang kayak bikin kesal gitu kan. Betul. Tapi privilege perantau itu tau nggak guys? Teman dekat yang bisa saling bantu. Tuh kayak
suatu anugerah banget gitu loh, terbantu kali gitu. Ya memang seharusnya gitu sih kita ya kan sebagai mahasiswa saling membantu Iya, gitu, harusnya. teman kita. Tapi kan seperti cerita kakak ini tadi kan, Iya. ada aja anomali gitu. Parah sih. Iya. Kalau aku sama sih kak ceritanya sama kakak ini gitu. Capek Paling- ngadapin orang aja. Mm-mm. Orang-orangnya aja lah ya paling Iya, kayak ngurus energi gitu. Kakak pengen denger nggak cerita tuh nih? boleh Waktu apa tuh? presentasi. Heeh. Jadi presentasi itu kan ada pertanyaan jawab apa? Ditanya sama dijawab gitu kan kak. Tanya jawab. Jadi ada satu orang penanya dari yang apa kayak penonton gitulah gitu. Terus itu dijawab oleh si presentasi. Dah. Terus itu kan dosen minta tambahan dari yang lain kan kak. Jadi ada kawan satu orang. Setiap menjawab kakak tahu nggak? Apa tuh? Asbun banget. Kayak apa sih yang kau jawab gitu? Apa sih nggak nyambung? Contohnya nih dijawab yang ditanya A, tapi yang dijawab itu C. jadi C. Aduh. Itu bukan sekali dua kali loh kak. Keterusan sampai ada yang memang yang kayak ngode gitu kan. Janganlah asbun gitu. Baru disadar kayak barulah dia mungkin udah mulai minder nggak jawab gitu. Kalau nggak digituin dia selalu asbun aja gitu. Kan capek juga kan kak. Apa sih yang ditanya, apa yang dijawab kan nggak nyambung. Itu biasanya gara-gara ini nggak sih siapa yang menambahkan jawaban kalian Iya, dapat nilai Iya, dari ngejar nilai mungkin ya Demi kak. poin. Iya Poin. betul. nggak ada inti poinnya itu nggak ada. Iya gitu. Dia tuh dia muter-muter di situ aja ngomong. Mending kita diam aja kan kak. Yang penting nanya itu. Iya betul banget. Betul. Mending nanya gitu. Kalau bahas-bahas di kelas nih pernah nggak sih kalian tidur di kelas atau tiduran gitu? Tidur di kelas. Kayaknya nggak pernah kak. Tapi kalau ini, iya nggak pernah. Kalau tidur di kelas nggak pernah. Nggak seberani itu buat tidur di kelas pas mata kuliah gitu. Itulah aku kak. Heeh. Jam kos misalnya kayak dosennya lama datang gitu kan. Tidur. Terus itu contohnya kita nanti masuk jam 11 tapi udah datang jam 10.30. Tidur. Nggak ada kegiatan tidur. Pernah sampai kawan aku tuh yang kawan frekuensi tuh fotoin aku tidur dan dimasukin ke dalam status Instagramnya kan kayak, oh my god. Nih pernah lagi pas PKKMB kan capek banget nih kan kak. Tapi PKKMB itu yang udah hari untuk satu fakultas aja nih, satu prodi. Oh, yang berarti yang lingkup prodi aja. Nah, lingkup prodi aja. Jadi kan capek nih kan nggak ada kegiatan. Jadi istirahat dulu diminta beberapa jam atau berapa menit lah gitu kan kak. Jadi capek banget. Aku orangnya nggak bisa capek dan memang harus tidur. Jadi aku tidur di kalau nggak salah di pangkuan kawan aku tuh. Di pangkuan atau dekat kawan aku. Dan dia diam-diam fotoin aku lagi kak. Aduh, dia tuh kenapa ya kak? Sebenarnya aku nggak marah gitu kan. Cuman kayak malu aja gitu. Dia fotoin aku dan diposting di Instagram dia. Aduh, itu gila banget sih. Karena aku memang tipe orang yang suka tidur. Itulah teman sejati. Biar ada kenang-kenangan juga sih. Kayak dia ngepost di Instagram tuh buat jadi tersimpan di arsip. Jadi kalau kita udah lulus nanti kan bukan arsip, kan jadi keinget lagi. Ada yang mau dibahas ya. Iya, benar. Sebenarnya bukan hanya di kelas aja deh kak. Aku kalau misalnya pergi ke kos kawan aku tuh juga difotoin juga kalau tidur. Kayak kurang kerjaan banget gitu loh, difotoin gitu. Berarti orangnya konsisten berarti. Di mana aja ya kak? Iya, nggak lihat tempat waduh ya, yang penting foto udah. Iya betul. Kalau misalnya misalnya masuk kelas nih kan, atau enggak ini deh, mata kuliah apa nggak yang bikin kalian trauma? Trauma. Bukan mata kuliahnya kak. Jadi Dosennya. Masih kak. Dosennya gitu. kirain mata kuliahnya Enggak. berat gitu, jadi bikin trauma. Ternyata dosen yang berat. Iya ya. betul. Yang bikin mata kuliah itu materinya itu berat ya karena dosennya. Dosennya. Sebenarnya materinya nggak terlalu gimana. Cuma karena dosennya, apalagi dia tipe dosen yang kayak kalau jelasin satu materi nih, dia nguji kita, dia nunjuk tanya gitu untuk kita merhatiin banget apa enggak. Iya betul. Yang misalnya kan kita udah surat materi nih, terus kan tipe yang gini nggak sih, kalau ditunjuk tuh jadi kagok gitu. Iya jadi Ngeblank gitu. ngeblank. Padahal udah tahu nih kan jawabannya. Nah, apalagi wajah dosen itu kayak sangar gitu, tengil gitu kan. Jadi kan kita kayak, "Hah,
apa ya tadi? Jadi nggak fokus lagi gitu. Iya. Biar. Iya. Betul Kak. Tapi pernah loh Kak kejadian karena bahas-bahas dosen ya, dosennya merajuk. Waduh. Pernah nggak sih Kak? Gini, jadi ceritanya sebenarnya memang bukan salah mahasiswa atau dosen ya Kak, karena miskomunikasi. Jadi waktu itu ada acara dan sudah ada surat edaran kalau mahasiswa itu libur ataupun online aja belajarnya gitu. Cuman bapak ini mungkin saya nggak tahu lah ya Kak, mungkin ngotot kali untuk biar offline gitu. Jadi pas bapak itu udah masuk di chat grup, mahasiswanya pada kemana gitu. Terus ada yang ngechat, bukannya hari ini libur ya Pak, masuk kuliahnya online gitu. Siapa yang bilang, emang saya udah setujuin gitu. Jadi kalau dibilang Bapak itu gini, jadi kalau kalian bisa suka-suka kalian untuk masuk kelas, saya pun bisa suka-suka saya untuk ngasih kalian nilai. Jadi orang-orang yang dekat itu Kak, yang dekat kosnya dengan kampus datang untuk bujuk bapaknya. Itu nggak mau, zong nggak bisa, disuruh keluar aja kalian katanya. Itu sedih banget sih Kak. Padahal surat edarannya ada tuh ya. Ada. Online. Dosen lain setuju loh Kak. Bapak ini kayak, aduh gimana ya bilangnya gitu. Dia suka merajuk, memang mungkin karena efek udah tua ya. Itu ada berapa kali itu sama bapak itu masuk kelas? Hampir setiap semester kayaknya Kak. Iya. Cuma sekali itu dia merajuk. Dua kali nggak salah. 2 kali. 2 kali nggak salah Kak. Ampun. Nilai aman. Nggak aman sih Kak. Amin. Nggak aman. Karena bapak itu konsisten sama omongannya. Kalau misalnya dibilang dia suka-suka kasih nilai, ya udah, memang betul-betul suka-suka kasih nilai gitu. Jadi Tapi kalian minta maaf nggak sih kayak gitu? udah minta maaf Kak, tapi nggak diterima. Dua-duanya nggak terima. Nggak terima. Ya ampun. Sedih banget gak sih Kak? Harus Iya, perjuangan untuk mahasiswa tuh. Kalau misalnya dosen tua tuh dia balik ke anak kecil lagi nggak Iya, sih? bisa jadi sih Kak. Iya. Jadi kita lagi yang ngertiin buat beliau. Heeh. Cuman satu dosen tuh aja yang salah jadwal, ada nggak dosen lain gitu? Ada lah tentunya. Kayaknya cuma yang kalau merajuk yang itu Kak. Kalau salah jadwal mungkin ada lah. Tapi nggak merajuk kayak bapak itu gitu loh. Ada nggak yang salah jadwal nih kan? Kalian udah datang ke kampus, padahal itu tanggal merah gitu atau Pernah. libur. Ada. Gitu. Pernah. Coba boleh dong diceritain. Tapi kalau bapak tuh gini, bapak tuh entahlah lupa atau gimana ya. Bapak tuh juga datang ke kampus, cuman nggak jadi masuk kelas. Iya. Jadi kayak gimana ya? Kita nggak kesal, cuma karena dia kan di kampus juga. Dia sampai lucunya bapak tuh ngepop dia lagi di kampus. Lucu banget. Gimana lagi dosen Dikasih jumpa? Iya, ketemu dosen yang kayak di grup WA tuh kasih pop. Saya juga di kampus kayak lucu kali gitu loh. Pas ditengok kelasnya nggak ada yang buka. Iya, jadi kita nggak jadi kesal gitu. Malah kayak ih lucu kali bapak ini gitu. Pernah sih, aku juga pernah sih gitu sampai ditelepon gitu. Ya. Ya ampun, dipecir lagi kan. Dosen kayak gitu jarang sih ketemu. Iya. Kayak Humble Gimana ya? gitu sama Iya, mahasiswa. Jadi betul. mahasiswa itu dianggap temen sama Iya, dia. Jadi enak mau kita curhat Iya. juga enak. Nah, tapi tetap ada batasan kan karena beliau seperti itu. Jadi kita lagi yang mikir kayak Iya. berarti sama Bapak ini harus lebih hormat lagi. Sebenarnya orang seperti itu yang kita takutin dan seganinya kan Iya. Kak? Karena dia orangnya sederhana terus itu akrab sama mahasiswanya dibandingkan sama dosen yang kayak tegas apa segala macam. Itu nggak perlu kayak kita takutkan karena bapak itu udah kayak gitu apanya. Iya. Kita tahu penilaian bapak ini kayaknya menilainya dengan cara kayak gini lah. Sedangkan bapak yang sederhana yang humble ini sama mahasiswanya kita nggak tahu kriteria penilaiannya. Iya. Jangan-jangan nanti pas omongan kita dinilai. Iya. Nah, atau tingkah laku kita kan jadi serba salah kan Kak, gitu. Jadi nggak semua karakter dosen itu bisa dilihat gitu. Iya, bawaannya. betul-betul. Bisa jadi yang tenang itu justru Yang paling payah. Iya, kayak Yang seperti dimengerti. air apa Kak? Air tenang itu jangan dikira menghanyutkan. iya jangan menghanyutkan. Iya, betul. Yang dikira semuanya itu aman gitu. Kan sekelas nih kan. Ada nggak chat-chat info-info atau pemberitahuan yang paling menakutkan kalau udah masuk grup? Yang horor. Chat paling menakutkan di grup kelas. apa ya? Tunggu ya Kak, diingat dulu bentar ya Kak. Kayaknya saking banyaknya itu nggak Menakutkan semua. menakutkan kayaknya. semua enggak Kak? Apa ya? Yang pertama kalau nggak salah menakutkan itu iuran. Itu dari bendara. Udah pasti tuh. Kalau bendara udah mengetik, Yang Pangkas-pangkas gitu. Yang kedua itu yang dari apanya sih Kak, ketuanya?
perubahan jadwal. Contohnya nih kan Kak, kita belum siap-siap nih karena kita tahu jam 11 masuk. Kan tentunya masih santai, rebahan gitu. Tiba-tiba dia bilang jam 8 masuk ya. Kan tentunya kita tuh yang mandi gak ya gitu. Apalagi aku yang jauh gitu kan kesel juga Kak. Kadang-kadang baju itu pun ya udahlah, baju apa yang ada aja lah gitu, nggak bisa lagi. lagi nyetrika. Capek banget kan Kak. Aku pernah tuh Kak, pas lagi belanja di pasar, HP tinggal, info sebelumnya emang nggak masuk gitu Iya. kan, terus tinggalin lah HP, udah nggak apa-apa, nggak bakal masuk juga Iya, gitu iya, kan. betul. Tuh aku balik dari pasar, ternyata udah banyak notif dari teman-teman aku, telepon udah banyak gitu kan. Ih, kenapa nih kok rame gitu kan? Rupanya buka grup, kita masuk jam segini, terpaksa dari pasar, bayangin nggak mandi, ambil kemeja yang apa adanya, pakai pokoknya di situ nggak benar-benar chaos Oh sekali. my Sampai di God. kampus dan ininya yang Nah. paling kesannya, sampai di kampus dosennya ternyata masuk setengah jam lagi. Astaga. Bayangin udah bau ikan, disemprot parfum pun nggak mempan lagi. Ih, malunya Harusnya Tuhan. setengah jam lagi bisa tuh Iya, mandinya. Lagi deket kan. Iya. Kak, boleh dimakan deh. Boleh gak? Boleh gak, Kak? Jadi bisa dilihat ya guys. Iya. Memang di mana-mana dia tuh Lapar guys. dari awal PKKMB. Kalau soal makanan beragam sekali. Itu ya. Iya. Emang mengerikan sih kalau udah misalnya bendahara udah mengetik. Iya, betul. Perubahan jadwal. Ya, gimana ya? Ya. Ditambahin satu lagi hal-hal yang menakutkan. Deadline tanggal ini dimajukan ya jam segini. Iya, pernah Kak, pernah. Pernah kejadian. Takut sih itu. Jadi namanya juga misalnya deadline masih lama ya udah kerjanya pas udah hamil sekian gitu kan Kak. Iya. Pas dimajuinnya itu paling ketar-ketir. Kalau kabut pasti. Kalau bisa nggak usah kita ngapa-ngapain, yang penting kerjain tugas sampai selesai. Mau nanya kawan kan segan juga kan Kak, nggak mungkin minta bantuan lagi. Iya, pasti kawannya juga buru-buru juga. Tapi pernah Kak, kawan aku cerita, kan ada tugasnya untuk mencari kata-kata yang memang menurut aku sulit lah gitu. Jadi aku boleh nengok punya aku nggak? Aku boleh nengok. Nengoknya gimana tuh? Jadi kan dia cerita nih memang kan Kak. Jadi si kawan ini memang berpikir enak kali dia untuk yang pure banget gitu, yang udah selesai dia capek-capek nyari, masa diminta fotoin, bayangin minta fotoin. Fotoin yang udah jadi. Udah semua. jadi Kak, jadi kan mungkin Waduh. si kawan ini memang nggak mau, syukurnya dia bijak gitu kan, dia nggak mau gitu. Ya cari aja lah sendiri, dia hanya kasih tahu caranya aja, dia nggak mau ngasih tahu sedetail itu. Kan memang dia nggak mau berusaha loh. Itu mata kuliah apa tuh Kak? Kalau nggak salah yang pertama statistik dia minta fotoin gitu. Aku juga pernah satu tempat duduk sama dia, sama-sama nengok dosen itu Kak, sama-sama ngetik, Sama-sama belajar. sama-sama belajar, tapi kayak aku minta fotoin punyamu ya. Dia pegang laptop juga loh Kak, dia pegang laptop itu. Hah, dia jadi selama ini ngerjain apa tadi selama nengok dosen? Apakah dia hanya main HP aja? Aku kan nggak nengok dia kan Kak. Jadi yang ini aja lah ya, aku bilang gitu. Jadi nggak mau semuanya kan Kak. Kita capek-capek ngerjain, masa minta foto aja. Setidaknya ada usaha lah, ada effortnya lah gitu. Atau minimal kali minta ajarin gitu kan. Ini tadi gimana, atau dia mungkin nggak ngerti sama penjelasan bapak itu kan, dosennya gitu. Kita ajarin gitu. Minta ajarin, ini tadi gimana ya gini, ini rumusnya gimana ya tadi gitu. Nggak pure minta hasil ininya loh jadinya gitu. Jadi dia minta hasil jadi, Iya, hasil betul. mentah gitu. Bukan yang mentah gitu, hasil jadi. Iya. Aduh, jangan kayak gitu ya guys ya. Iya. Karena tuh capek usaha gitu Kak. nyebelin kali loh ya, kayak gimana ya, kita udah, aku aja nih yang nggak paham banget statistik mau berusaha loh kayak minta ajarin sama teman-teman gitu. Kalau minta ajarin ya nggak masalah nggak sih? Iya. Kecuali kayak minta pure filenya tuh itu udah ini sih rasaku apa ya, keterlaluan. Nggak ada usahanya. Apalagi kalau statistik ya, statistik tuh rasa setauku ya, kalau misalnya kita copy paste juga dia rumusnya berubah nggak sih? Iya. Kayak Acak-acakan. iya, dari tabel-tabelnya juga udah berubah. Kalaupun disalin nanti Sama aja. rumusnya nggak ada. Iya. Sedangkan yang dilihat dosen kan rumusnya Iya. kan. Jadi kalau misalnya nggak paham ya udah sama aja kalau statistik gitu kan. Tapi janganlah kayak gitu ya. Usaha lah. Iya. Masa Orang juga capek kan Kak. benar. Masa minta file jadi gitu kan. Mm. Itu chat horor sih kalau bagi aku ya. Iya. Itu termasuk chat horor. Kalau dia udah ngechat kayak tumben ini ngechat gitu kan Kak. Padahal nggak Udah biasanya nggak was-was. pernah ya? Iya.
dewasa banget gitu. Kalau dari itu chatnya, aku pasti nih lihat notis dari atas. Hmm. Aku nggak baca. Baca notif ya. Kalau aku lama-lama dulu baca kak. Jangan kan udah nampak ikan ya udah baca, balas. Lamanya balas sekali. Sampai lapar kak, sampai lapar. Balasnya lama. Iya, balasnya lama. Nah, kita tadi udah bahas-bahas yang menyedihkan. Sekarang kita coba masuk ke sesi yang agak membahagiakan lah gitu. Apa misalnya hal yang bikin kalian bahagia selama menjadi mahasiswa? Apa ya? Kawan Pasti ada. Kan? Temen ya. semenjak ada kawan aku bahagia banget. Iya. Contohnya gini ya. Aku cerita ya, dikit aja ya. Dikit nggak usah disebut semua. Jadi dulu tuh aku orangnya introvert. Jadi contohnya apa-apa di grup tuh aku nggak sama sekali yang jarang buka HP gitu. Tapi semenjak ada kawan, dia ngarahin aku, hidupkan aja ada tamu terus gitu kan, biar tahu informasi. Udah aku ikutin arahnya gitu kan. Jadi aku nggak ketinggalan informasi dong. Walaupun ketinggalan yang paling yang kayak hal-hal yang mungkin masih agak jauh-jauh gitu. Terus itu semenjak ada kawan itu juga aku diajarin kayak contohnya itu belajar nongkrong. Karena SMK kan aku nggak pernah nongkrong deh, kak SMK, SMP nongkrong itu apa sih? Itu nggak tahu kan. Diajak nongkrong, diajak keluar main-main jauh-jauh. Itu rasanya enak banget. Terus yang ketiga itu pernah aku tentang pacaran gitu kan. Jadi aku pacaran itu mungkin aku terlalu fokus sama pacar aku dulu ya kak, yang mantan yang dulu gitu kan. Jadi kalau aku kayak bilang gini, kok semenjak ada kawanmu kau lupa sama kami ya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak lupa. Kata pacarnya. Enggak, Mantanmu dulu. kata kawanku semenjak ada pacar, kau lupa sama kamu ya, sama kamu yang selalu ada untukmu katanya gitu kan. Jadi sebenarnya aku mikirnya nggak lupa gitu, cuman aku harus bagi waktu juga kan sama dia, lebih banyak ke dia gitu. Terus itu dan putus. Tau nggak, kawan aku tuh bahagia banget loh. Aku putus. Aku katanya gini kan, mampus kau kan putus kau dari pacarmu kan katanya gitu kan. Itulah kau lupain lah kami kan. Sekarang kau udah putus kok sama kami lagi katanya gitu kan kak. Terus aku mikirnya iya betul juga sih gitu kan kak. Jadi di situ ada penyesalan juga. Itu nggak sekali loh dibully kak. Tiap masuk kelas, bully terus. Nanti ada sedikit jeda untuk pacar-pacaran tuh bully lagi. Jadi aku bahan bully gitu. Cuman aku nggak sakit hati. Cuman kayak jadi belajar jadi kesalahan. Ya introspeksi diri. Oh ternyata yang aku buat itu salah gitu. Jadi bahagia tuh karena orang itu aja sih. Karena kawan-kawanku yang dekat-dekat itu sama aku, gitu aja. Tapi sebelum aku nih ya, tapi kan Yus, temanmu yang kayak gitu, itu adalah bentuk kasih sayang untukmu. Iya Dan sih. bukti nyatanya yang sekali itu, kau dibully, bukan bully sih namanya, kau udah diingatin baik-baik dari awal, udah sampai tahap ke yang keras juga, kau nggak masuk juga ya, nggak ngeh juga. Kalau apa Hal ya? itu nggak baik. Hal itu nggak baik. Buktinya putus kan? Terus itu saran-saranku ya kalau udah gitu jangan mengulangi hal yang sama di part kedua. Ya betul ya. Terus kalau menurut aku hal yang menyenangkan di perkuliahan itu ya pastinya teman, lingkungan yang baik gitu. Apalagi pas teman-teman kita itu kayak support kita, ngajak kita nge-explore daerah tempat kita merantau, itu kayak waduh. Privilege banget kayak kita apa gunanya kita pergi ke suatu daerah tanpa kita eksplor minimal seperempatnya lah gitu. Apa gunanya gitu loh, apa cerita yang mau kita bawa ke kampung gitu loh. Kalau dapat teman sekiranya yang kayak hanya sekitaran kos aja gitu loh. Kalau dapat teman kayak ini kan yang temanku sekarang, segengku sekarang itu kan kayak ayo ke sana, ayo ke sini, aku tuh kayak senang kali gitu. Nggak apa-apa lah kayak keluar duit banyak apa segala macam ini sama mereka gitu. Dan aku sebenarnya nyesel sih kak. Apa nih yang bikin Nyesel tuh yang pas pacaran itu kan. Aku bahagia banget nih ceritakan sama teman aku udah kayak pacar lo gitu kan. Rupanya itu bukan kebahagiaan, itu adalah penyesalanku. Awal kehancuran. Mau di-spill nggak nih tipis-tipis? apa yang paling bikin menyesal? Misalnya kayak waktu sama teman jadi kurang. Yang bikin nyesalnya tuh ya, kan aku tipikal orang yang gimana ya kak, jarang keluar rumah. Kalau sama kawan aku tuh, aku berpikir gitu kan keluarnya kan, karena memang orang itu ngajaknya jauh-jauh gitu kan, jauh tapi menyenangkan memang, gitu. Tapi kalau sama yang ini sering keluar tapi yang dekat-dekat aja,
Dan itu yang bikin aku nyesel itu adalah ternyata yang dekat itu, yang kami pergi itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Ya bahagia ya udah sekedar bahagia aja gitu kan, nggak ada yang bisa diabadikan. Sedangkan yang sama kawan aku yang jauh-jauh itu ada diabadikan, ada yang bisa dikenang gitu, diposting diposting. gitu ya. Terus itu pengeluaran sama orang itu memang nggak terlalu banyak kan kak. Sama yang ini walaupun dekat, banyak kali pengeluarannya. Kok bisa gitu besar ya? Kok bisa besar gitu pengeluarannya? Padahal sama temen tuh biasanya lebih hektik nggak sih? Kayak kalau yang sama orang itu memang orang tuh tipe orang sama kayak aku, hemat gitu kan kak. Tapi kalau sama cowokku ini boros Mantan. banget. Ya, Ya mantan lebih kayak ini gak sih, we? ya betul. Ternyata Udah jangan disepil ya. Bahaya banget sih. Mantan tadi, maaf mantan, saya perbaiki mantan ya. Gitu deh. Kak. ternyata itu yang bikin pengeluaran Iya. besar gitu ya guys ya. Udah mah gak ada momen, pengeluaran Banyak, iya. Waktu juga terbuang sia-sia. Nggak bisa diabadikan gitu. Jangan diulangi lagi. Iya betul kak, siap. jadi pelajaran. Apa yang dibilang teman juga harus didengar. Tapi nggak semua juga sih omongan Teman itu pun bisa jadi salah. Jadi hal yang paling paling kalian syukuri sama kuliah tuh adalah Teman, bisa punya teman yang ada nih kak, orang bilang kan, kalau misalnya kita kuliah tuh orangnya cek loh teman-temannya gitu, kayak siapa lo siapa gue gitu kak. Ternyata itu perkataan itu salah. Gak semua orang itu yang di kuliah itu cuek gitu. Ada kok yang masih sama kita, yang selalu dukung kita. Kan ada nih orang yang bilangnya pasti teman di kuliah itu suka menjatuhkan, suka mengapakan kita, menusuk kita dari belakang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bertemu sama orang yang tepat itu nggak pernah menjatuhkan kita, malah mendukung kita. Kalau kita udah jatuh ya udah pasti kita dibangkitkan lagi gitu. Itu perkataan itu aku tantang ya guys, aku tantang banget. Nggak semua orang di perkuliahan itu menusuk kita dari belakang. Tapi kalau kalian jumpa sama orang yang tepat, pasti kalian akan didukung dan disupport ya. Iya benar. Percaya deh. Hal yang paling aku takutin pas pertama kali kuliah tuh kayak gitu. Kayak aku bisa nggak ya dapat teman yang nge-support aku, bisa nggak ya dapat teman yang sefrekuensi gitu. Iya. Nanti kalau pertemanannya udah jadi, udah ini sih, udah bertemannya udah lama, bakal hancur gak ya gitu. Iya. Itu yang paling aku takutin. Tapi puji Tuhannya selama dari semester 1 sampai 6 nggak ada ini sih, nggak ada kejadian iya, nggak ada kejadian yang gimana, karena mungkin udah sama-sama dewasa nih kan. Iya. Ada masalah tuh pasti diomongkan. Kita juga nggak pernah ceritain teman kita nih di belakang, pasti depannya langsung kayak Iya. maaf ya guys cuma suasana sensor ya kak. cuma suasana sumpah aja. cuma suasana pokoknya gitu-gitu, jadi nggak ada rasa segan buat negur langsung. Iya. Kayak ada tuh kan teman kita, circle kita pasti kayak dia lebih dekat sama ini tapi dia omongin gitu. Iya betul. Diomongin di belakang. Circle kita tuh kayak omongin depannya langsung gitu, dan nggak bakal sakit hati. Itu mungkin faktor dari kedewasaannya, sifatnya yang dewasa gitu. Terus se-circle juga saling menerima masukan, kritikan, Iya. Jadi Itu perlu banget. enak sih kalau pertemanan yang kayak gitu ya guys ya. Jadi nggak usah ganti-ganti circle. Iya. Iya, soalnya circle sebelah ganti terus sih. Ada nih, boleh dong. Iya. Ganti gimana nih? Misalnya kayak misalnya dia dari circle ini terus nggak cocok, ataupun kayak misalnya mungkin suka membuli gitu kan, dia pindah ke circle lain. Terus sama juga kejadiannya. Tetap dibully. Iya, terus ya dia pindah keluar gitu. Dia memilih untuk menyendiri. Sebenarnya kan dari salah dia sendiri kan kak. Sebenarnya kita bisa berteman sama siapa aja, tergantung bagaimana kita sikapnya menanggapi dia gitu. Kadang kita tuh memang harus ngalah sih sesekali. Iya, jangan ego. Iya, jangan egois. Oke, kita boleh masuk ke tes kekompakan dulu nih. Kan ini se-circle nih kan. Iya. Oke. Mau makan dulu boleh? Minum dulu. Udah, aku mau tisu dong. Agak-agak panas ya. Iya. Riau nih sekarang hampir nyentuh ngeri banget. 35 derajat. Oke, mau minum dulu? Kayaknya Pemanasan langsung dulu. aja sambil makan nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Ini jawab cepet ya. Ya. Kakak hitung gimana nih? Aku jawab, pokoknya langsung nyeletuk gitu. Oh, nggak ada hitung 1, 2, 3 nggak ada gitu. Iya. Oh, langsung. Oh, kalau mau dihitung boleh? Iya, atau nanti Oke. Kelas pagi atau kelas siang? 1, 2, 3. siang.
Gak kompak nih. Aku tahu kenapa jawab pagi. Oh iya, Karena jauh. karena jauh. Pagi kalau selesainya siang bisa balik langsung gitu. Kalau aku karena macet itu sih kak, pagi-pagi kan anak sekolah nih, jadi ya udah menghindari itu, mending aku masuk siang aja. Oke, lanjut ya. Tugas kelompok atau individu? Nah, 1, 2, 3. Individu, nggak mau kelompok. Iya, ribet ya. Oke, nongkrong atau tidur? 1, 2, 3. Tidur. Tidur. Oke. Kopi atau teh es? 1, 2, 3. Tes. Ternyata tahu kan kenapa mereka berteman? Kantin atau bawa bekal? 1, 2, 3. Bawa bekal sih. Beda sih nih. Dosen killer atau dosen yang terlalu santai? 1, 2, 3. Killer. Alasan yang terlalu santai. Killer, mending killer. Tapi killernya nggak yang apa ya kak, yang kayak Pasti itu gak sih? enggak, ada juga killer tapi dia enak pak. Anak kos, ini nggak usah deh, kita ganti ya. Mending deadline mepet atau tugas yang banyak dikerjain duluan. Kayak itu. Gimana tuh? Gini, mending tugasnya itu dikerjain pas deadline atau jauh-jauh hari dicicil. Deadline atau dicicil lah gitu. 1, 2, 3. Deadline. Cicil. Deadline sih, Kak. Karena kalau deadline tuh kayak otak tuh langsung ngacak gitu. Terus mending presentasi atau bikin makalah? Udah? 1, 2, 3. Presentasi. Beda ya? Karena terlihat jelas ya, dia public speaking-nya yang bagus. Enggak sih. Kayak kumur-kumur. Kamu tipenya suka bercerita. Iya. Terus hal yang paling kalian takutin? 1, udah? 1. Banyak kak. Yang Satu paling aja aja, yang dong. paling aja. Udah? Udah. 1. Apa ya? Dalam segi apa nih? Perkuliahan lah. Konteks perkuliahan. Oke kak. Oke? 1, 2, 3. Lama dosen. Sudah. Lama wisuda, yang 1 jumpa dosen. Sebenarnya sama aja sih. Jumpa dosen juga kan kalau misalnya mau bimbingan wisuda, iya. kan. Nih, siapa yang paling sering telat? Oke. 1, 2, 3. Aku. Jadi ya. malu. Dia dari rumah jauh. Siapa yang paling lama balas chat? Udah langsung ketebak Ngeselin ya. kali emang, ngeselin. Sesibuk itu guys. Siapa yang paling sibuk kalau misalnya udah mau deadline? Sibuk. Chaos. Pas mau deadline. Kau. Masa? Iya. Kan saling tanya juga. Iya juga sih. Sama kak. Pernah nggak salah paham cuma gara-gara itu aja? Pernah Gara-gara deadline berantem. bertengkar. Oke guys, ternyata kita udah sampai di akhir podcast Bisik hari ini. Nah, dari obrolan tadi kita jadi sadar kalau kehidupan mahasiswa itu ternyata dramatis. Ya kan, pasti ada senang, susah, bahagia, dan sebagaimana dan yang lain ribet. Terus mahasiswa itu pasti diserang dengan tugas. Iya. Itu pasti ya. Tapi ini nggak berlaku untuk mahasiswa yang menjoki. Iya benar Nggak lagi. berlaku. Kalau kayak mereka kan ngerjain sendiri kan. Iya. Terus overthinking itu pasti ada lah ya. Ada Kasusnya. kan. Kurang tidur itu apalagi. Tetap ada banyak cerita seru yang bakalan dirindukan nanti pas lulus ya kan. Ada. Pasti. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin obrolan random kita hari ini. Kalau kalian relate sama cerita tadi, berarti kita sama-sama pejuang di dunia perkuliahan. Jangan lupa share podcast ini ke teman kalian yang hidupnya juga lagi dikejar deadline. Sampai ketemu di episode Bisik berikutnya. Bye.